Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Beatrix Clara Mariani, NIM 19030300035, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi. Baik, di sini kita akan bahas mata kuliah Metode Penelitian Sosial, review buku ke-6 dengan judul buku tentang ilmu ketidakpastian metode biografi dalam penelitian sosial. Pertama, metodologi sosiologi sebagai teknik mendengarkan. Di sini masalah penting muncul. Apakah sejarah hidup sesaat mediasi antara individu dan spesies biologis, antara kelompok primer dan sejarah, atau apakah riwayat hidup merupakan auristik kontraksi sosial dalam individu dari deskriptif? Saya telah berkomentar di tempat lain bahwa sejarah kehidupan membawa sosiologi kembali ke argumen yang dalam beberapa hal bersifat alami. Autobiografi menyebabkan tuntutan tendensi yang bermakna untuk menerobos dari lahar mentah yang tidak terdiferensiasi tingkah laku. Harold de Lasswell memahami kritik penting ini, poin yang sangat baik. Dia mengatakan bahwa sejarah hidup adalah sejarah alam, dan sejarah alam berkaitan dengan fakta-fakta yang berkembang secara bermakna. Berikut waktu dan skema konseptual. Apa yang kemudian tidak saya lihat adalah aspek khusus yang menentukan dari sejarah hidup. Ini adalah waktu, durasi, sebagai kategori eksistensial prasyarat evolusi. Tampak bagi saya bahwa keseluruhan makna sosiologi sebagai pemahaman manusia dan kebutuhan, menurut saya saat ini mungkin terkonsentrasi ke dalam upaya untuk hidup bermasyarakat daripada secara pasif olehnya. Di faktanya, tidak sepenuhnya memahami secara kritis, refleks bahwa kondisi industri yang maju dan terorganisir secara teknis masyarakat kita secara harafiah hidup di masa depan atau diramalkan dan didiskontrakan oleh mekanisme sosial yang seluruhnya dimasukkan ke dalam skema rasional formal produksi pertukaran konsumsi. Riwayat hidup memulihkan daging dan makna manusia dengan konseptual atemporal skema. Yang berikut, sejarah non-historis. Sesuai dengan konsepsi realitas sosial yang miskin ini, realitas yang diperkuat atau dihilangkan dari ketegangan dinamis internalnya yang bagi Aristoteles adalah intelek atau potensi yang diwujudkan atau bentuk yang disempurnakan, yaitu impulsi menuju transformasi potensi menjadi tindakan adalah konsepsi sejarah manusia sebagai sejarah kepemimpinan atau elit. Juga ditambahkan adalah konsepsi metodologi sebagai tubuh teknik spesifik yang dapat dipertukarkan secara mekanis sebagai sarana murni untuk diterapkan pada dunia manusia. Sebagai objek penelitian dunia dipahami sebagai subaltern oleh definisi ditakdirkan untuk melayani. Artinya, itu dipanggil untuk memverifikasi atau memalsukan hipotesis peneliti. Peneliti itu juga jadi satu-satunya subjek aktif eksklusif dalam proses penelitian yang muncul sebagai usaha yang sangat asimetris. Dalam kondisi instrumentalisasi peneliti ini, tetapi juga kebijakan peneliti yang dilihat sebagai posisi diri yang sadar peneliti sendiri, satu-satunya sejarah yang mungkin bukanlah kehidupan sejarah yang berpotensi menjadi kehidupan kita masing-masing, melainkan sejarah historis. Berikut sejarah sebagai memori kolektif. Bukanlah itu menakjubkan, dalam beberapa hal sungguh menakjubkan. Hal itu budaya yang paling dijiwai dengan historisme. Di sana haruskah lahir kritik yang paling halus dan fatal?
Ini adalah kritikus yang terus-menerus tergantung pada benang kontradiksi sebagaimana seharusnya kritikus sejati, karena ia memiliki temperamen dan penelitian yang perlombaan pejalan kaki di atas tali secara sekaligus berguna dan merusak. Kesadaran ini menyadarkan judul karya dalam dasar muda oleh Nietzsche dan Ske yang berjudul Of the Use and Disproof of History for Hidup pada tahun 1974. Dia memulai argumennya dengan mencatat bahwa perbedaan kualitatif antara hewan dan manusia, keduanya makhluk ilmiah atau alamiah, terletak pada kenyataan bahwa hewan melakukan hidup demi perbuatan dan dengan demikian secara mekanis mengulangi dirinya sendiri dan perilakunya sendiri didasar pada dorongan naluri langsung. Berikut kualitas sehari-hari dan perilaku kehidupan. Sejarah dari bawah. Sejarah resmi, lisan sejarah baru, sejarah psikologi sejarah. Sejarah dari bawah dan sejarah kehidupan menunjukkan area konvergensi yang luas dan menarik, tetapi seharusnya tidak menjadi bingung. Mereka memiliki kesamaan fakta bahwa mereka tidak melakukannya merasa diri mereka terobsesi dan karenanya seringkali menjadi luapan dengan pertanyaan tentang apa sebenarnya sejarah itu dan apa yang bukan. Ini adalah pertanyaan yang sangat membebani selama beberapa dekade tradisi historiografik, historisme, dan yang dengan sangat jelas mengungkapkan kecemasan dalam melestarikan segala kekhususannya suatu konsepsi dan praktik penelitian sejarah secara ketat. Ditinjau dari sejarah elit, politik dan intelektual luar, ini bagaimanapun pada prinsipnya mengecualikan semua aspek itu yang dengan dikaitkan dengan kebutuhan material dan kelangsungan hidup sehari-hari dari masa manusia yang sangat besar terancam mencemari sehubungan dengan kelompok sosial yang dominan. Meskipun demikian, perbedaan antara jenis sejarah di atas sebagai substansi dan metode bersifat kualitatif dan sangat penting. Berikut yang bertahan keterpisahan sosiologi. Situasi budaya tidak hanya di Italia, meskipun pasti fenomena menjadi sangat penting di sana. Hadiah penampilan yang agak paradoks saat ini ada jenis logos sosiologis spermatikos. Dengan kata lain, salah satunya hadir pada transmigrasi yang aneh dari konsep dan peralatan teoritis, penetrasi dan pemanfaatan. Sebagian besar tersembunyi konsep dan kategori yang dipinjam dari sosiologi. Seseorang berpikir tepatnya tentang sejarah, tetapi juga tentang geografi, ekonomi, studi Italia itu sendiri, dan seterusnya. Namun di saat yang sama, budaya Italia muncul lebih dari sebelumnya menganggap sosiologi yang secara sistematis ditolak dan dianggap sebagai keberadaan sebagai sosiologisme. Oleh karena itu, situasi yang kontradiktif muncul. Sementara perangkat konseptual dan rencana teknis akan penelitian sosiologi semakin banyak digunakan dengan cara yang kurang lebih palsu. Dengan cara ini, kita telah sampai pada krisis penolakan yang nyata terhadap sosiologi secara budaya terisolasi dalam keterpisahan khususnya. Yang berikut, sejarah hidup sebagai metode dasar. Sejarah hidup sebagai metode dasar analisis sosiologis secara drastis menghilangkan reduktivisme ini dan yang serupa dengan mudah. Namun adopsi kritis sadar sejarah kehidupan sebagai metode ini tidak sederhana, juga tidak dapat dengan tergesa-gesa dianggap sebagai jalan pintas
yang nyaman seperti yang kadang-kadang ditafsirkan oleh siswa atau komunitas. Secara sosial sama dermawannya dengan mereka yang cerdas. Secara budaya, hanya memulai rangkaian intelektual yang panjang pengalaman dan teks praktek yang di lapangan sudah didatangi. Di fase perkembangan saat ini, pada titik menghadapi masalah otonomi metode biografi dan karakter penentu masa depan peneliti dalam ilmu sosial. Berikut biografi dan konteks. Untuk alasan ini, saya berusaha sangat hati-hati untuk menghubungkan biografi individu dan karakter struktur global. Dari situasi historis yang diberikan, masalah adalah sesuatu konsekuensi manusia dan sosial dari proses industrialisasi. Ini adalah masalah yang sama yang kemudian didefinisikan sebagai hubungan bermasalah antara rasionalitas teknik formal dan rasionalitas substansional, apa yang disebut Weber sebagai rasionalitas material. Dari kedalaman pesimisme lamanya, sebagai layaknya seorang yatim piatu dari Bismarck dan Elich Magoe, mengenai kemungkinan praktik mengolah untuk merumuskan secara positifis cara yang validnya, yaitu mengikat umum secara intersubjektif kolektif dengan benar. Berakhir dalam perspektif ini, biografi memiliki tujuan secara heuristik menjelaskan transisi antara dunia bertani dan masyarakat industri yang berorientasi teknis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.